Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa ketemu lagi di video saya kali ini dalam pembuatan ekoenzim. Nah, di dalam pembuatan ekoenzim ini hanya 3 bahan yang diperlukan. Yang pertama adalah air, ya, kemudian ada molase, ya, molase atau tetes tebu, atau bisa juga ditukar dengan gula aren, gula tebu, atau gula kelapa, ya. Gula aren tadi juga sama dengan gula 6. Nah, kemudian bahan ketiga adalah limbah dari buah-buahan ataupun sayuran, ya. Nah, sebagai perbandingan bahwa pembuatan ekoenzim itu 3:1:10. Artinya kalau seandainya kita membuat bahan organiknya itu adalah 3, artinya kita menggunakan 300 gram, ya, bahan organik atau 1 on, kemudian 100 gram molase atau 1 on molase, kemudian airnya adalah 1 liter. Ya, jadi rumusannya adalah 3:1:10, ya. Oke, selanjutnya kita pertama tentu mengukur berapa berat dari bahan organik yang kita punya. Nah, ini kebetulan saya bahan organik yang berasal dari buah jeruk, yaitu kulit-kulit jeruk, kemudian sayur-sayuran, ya, sayuran ada wortel, kulit wortel. Nah, kemudian ini sudah ditimbang. Nah, itu 300 gram atau 3 on, ya. Nah, tentu kita memerlukan suatu timbangan. Nah, kemudian bahan organik ini kita akan racik, ya, potong-potong kecil. Nah, ya, jadi fungsinya agar mudah terekstraksi nanti enzim-enzim yang dikandung oleh bahan organik yang kita gunakan. Oke, setelah bahan organiknya kita potong kecil-kecil, nah tinggal kita masukkan ke dalam air yang sudah kita larutkan, ya, larutkan dengan molase, ya. Jadi di sini nanti akan kita larutkan terlebih dulu molasenya di dalam air. Oke, nah ini bisa diaduk dulu, ya, diaduk sampai homogen, ya, homogen larutan molase ini. Nah, kalau setelah homogen tinggal kita masukkan ke wadah, ya. Nah, ini kebetulan saya menggunakan wadah dari bekas minyak goreng, ya, bekas minyak goreng. Nah, ini juga salah satu mengurangi limbah sintetik, ya, yang ada di rumah kita sendiri. Nah, selanjutnya saya bisa masukkan ke dalam wadah bekas minyak goreng ini. Oke, masukkan lagi. Oke, kemudian karena belum larut semua, masih ketinggalan di dasar-dasarnya, kita tinggal tambahkan air, ya. Nah, mungkin nanti terakhir kita bisa masukkan lagi ke dalam wadah pembuatan ekoenzim ini. Nah, kemudian kita masukkan bahan organik tadi, ya, bahan organik atau bahan limbah yang ada setiap hari kita buang, ya, biasanya dibuang. Nah, sekarang kita manfaatkan untuk pembuatan ekoenzim. Nah, jadi tinggal kita masukkan ke dalam
plastik atau bekas dari minyak ini, karena wadahnya itu adalah tebal ya. Ini karena masih banyak, kita potong-potong dulu, potong jadi kecil-kecil ya. Oke, ini siapapun bisa melakukan ya di rumahnya masing-masing untuk mengurangi sampah yang ada di permukaan bumi ini ya, sehingga bumi kita menjadi aman untuk ditempati. Nah, kemudian ekoenzim yang kita buat ini juga banyak manfaatnya ya. Jadi alangkah baiknya setiap rumah tangga membuat sendiri ekoenzim ini, karena mudah ya, mudah cara pembuatannya. Oke, kita tidak perlu zat-zat kimia ya yang bisa merusak alam sekitar kita. Ini bahannya alami, kemudian bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya, mulai dari sebagai desinfektan ya, atau bisa juga sebagai surfaktan, kita gunakan untuk membersih lantai. Nah, ini semua sudah hampir sudah dipotong-potong ya. Kalau yang sayurannya tadi sudah saya angsur memotongnya ya sebelum ditimbang. Oke, nah tinggal dimasukkan ke dalam wadah ya. Nah, wadah untuk pembuatan ekoenzim ini memang sebaiknya yang punya mulut botolnya agak besar ya, karena memang untuk menghindari terjadinya ledakan ya, ledakan karena menghasilkan gas pada saat fermentasi ya. Jadi 10 hari pertama ekoenzim ini akan menghasilkan gas ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan lagi sisa dari larutan molasses tadi. Oke, nah terus setelah dimasukkan ya, ini bisa dikocok nanti ya, atau diaduk dari luar. Nah, kemudian kita tutup dengan menggunakan selotip ya. Nah, sebaiknya selotipnya yang agak besar ya. Ini bisa juga, tetapi nanti lebih banyak digunakan ya, karena memang di rumah saya adanya selotipnya yang kecil ya. Ya, tentu agak susah ya untuk merekatnya ya, mungkin belum berhasil. Harusnya beli yang lebih besar ya, yang lebih besar. Nah, ya, tentu ini diperlukan lebih banyak ya, karena diperlukan lebih banyak. Nah, tidak boleh ada udara yang masuk, kedap ya, kedap udara ya, kedap udara agar proses fermentasinya terjadi, atau istilahnya anaerob ya, kondisinya harus anaerob. Oke, kita tambah lagi sampai betul-betul rapat ya, sobat-sobatku dimanapun berada. Nah, ini sudah mulai rapat ya, mulai rapat. Nah, kalau pada saat proses fermentasi itu, nah ini biasanya dia akan gelembung nantinya ya, karena menghasilkan gas. Nah, kita bisa buka selotipnya bisa kita buka ya, untuk mengeluarkan gas tersebut. Kemudian kita ganti dengan selotip yang baru. Nah, untuk pembuatan ekoenzim ini kita perlukan
3 bulan ya. Jadi biasanya bulan pertama masih kita buka tutup ini selotipnya ya, karena memang mana tahu masih ada gas-gas. Nah, setelah 1 bulan itu kita tunggu saja ya. Ekoenzim akan terjadi dengan secara alami, terjadi proses ekstraksi enzim-enzim yang ada di dalam bahan limbah tadi ya, atau limbah organik yang kita gunakan. Oke, demikian sobat-sobatku dimanapun berada, telah mengikuti cara pembuatan ekoenzim ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.